Halo guys, ayo kita dukung channel Laba Safwan. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo sahabat Abah Safwan, kita ketemu lagi. Hari ini Abah Safwan mau bincang-bincang masalah petir yang menyambar-nyambar terus. Banyak teman-teman hari ini, khususnya orang yang tergabung dalam PI Network, ini sudah mulai resah dan gelisah. Orang yang lambat penambangannya ikut pada saat terakhir, ya sedikit ada rasa penyesalan. Kenapa dari awal tidak ikut? Nah, sekarang mulai sibuk ngelihat orang punya koin sudah mulai naik. Poin kita baru mulai nanam, tumbuhlah benih-benih kecil. Namun demikian, adik itu sudah ada orang yang merasa bahagia, hanya tumbuh benih kecil. Tetapi ada orang-orang tertentu yang emosionalnya tinggi, kemudian orang yang tidak sabaran, aduh, kenapa tidak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Itu biasa, ya. Manusia normal, pola pikir manusia itu berbeda-beda. Dalam hal ini saya ingin mengingatkan para penambang petir, ya, saatnya sudah KYC. Kemudian pada sibuk, ini pada rame ini. Mau KYC, tetapi bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan dalam KYC? Bersabar saja, karena pemain PI Network ini ada jutaan orang, bukan 1-2 orang. Di Indonesia pun sudah cukup ramai pemain PI Network ini. Ini kita nggak bisa main-main. Yang penting kita bersabar, ikutin perkembangan terus, rajin-rajin patroli, khususnya di Google. Cari tahu perkembangannya. Jadi ada orang yang coba bermain di PI Network ini, tapi pemain tunggal. Pemain tunggal ini adalah orang yang akan capek mencari informasi. Karena informasi sangat berharga. Orang yang pertama mendapat informasi berarti dia akan menguasai keadaan. Kenapa? Informasinya ada sama dia. Orang yang terlambat mendapatkan informasi atau tak pandai melihat mengolah informasi, maka dia akan tertinggal. Jadi saya berharap para teman-teman, sahabat-sahabat ya dari PI Network ini bergabung di dalam komunitas, ikut grup, karena di dalam postingan grup itu banyak informasi tentang PI Network ini yang bisa kita terima. Tapi kalau kita tidak bergabung dalam PI Network ini, bagaimana informasi kita bisa terima? Saya ingin mengingatkan di sini, sabar. Ya, sabar adalah kata kunci sukses. Sabar dalam arti kata bukan berdiam diri. Sabar adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya. Setelah mendapat informasi, baru kita mengambil langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Jika sahabat petir ya tidak bergabung dalam komunitas, maka kita lambat dalam perkembangan. Apakah cukup ikut satu komunitas? Tidak. Ikut aja banyak-banyak. Karena di dalam agama kita juga kita diajarin. Cari guru itu jangan 1, 2, 3, 4, 5. Supaya apa? Disiplin ilmunya banyak yang kita dapat. Ada guru mungkin yang ahli dalam bidang bela diri silat. Ada guru yang ahli dalam bidang bela diri karate. Ada suhu yang bisa mengajarkan kita kungfu dan lain sebagainya. Banyak ilmu yang kita peroleh. Di antaranya mencari informasi untuk penambangan. Mencari informasi untuk KYC. Bagaimana caranya mengetahui agar kita punya di mainnet. Ini kita bisa memperolehnya di dalam grup. Jadi tenang saja, sabar, ikutin informasi. Setelah banyak mendapat informasi, segera mengambil langkah-langkah. Iya Pak, saya sudah sekian poin saya, tapi belum di KYC. Sabar. Kenapa? Untuk KYC itu nanti ada undangannya. Setelah diundang, ini akan dievaluasi sama PI Network. Kapan Anda harus di mainnet? Makanya saya katakan bersabar. Jadi kalau lewat nanti bulan Desember bagaimana? Tetap masih ada kesempatan untuk KYC. Ya, ini terlalu banyak. Jadi dia pun ngundangnya pun pembatasan. Yang kemarin mungkin hanya dilakukan 100 orang dalam sebuah negara atau mungkin 100.000 orang dalam satu negara. Ini kita tunggu saja. Kapan undangan datang tuh kita tunggu. Yang penting jangan lupa tetap menggali petir.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau masalah KYC Anda pasti dapat, tapi tunggu saatnya. Yang penting adalah satu, saya perlu mengingatkan teman-teman penggali petir dimanapun kita berada. Yang pertama yang perlu saya ingatkan, rahasiakan jumlah koin kita. Kita tidak boleh vulgar menyampaikan sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan medsos. Kita posting, kita sudah sekian ribu. Kita posting, kita sudah sekian puluh ribu. Hati-hati. Kenapa? Pencuri sekarang ini kalau masuk, dia nggak perlu congkel pintu. Dia masuk mencuri data kita itu tidak perlu datang ke rumah, dobrak pintu. Nggak perlu. Mereka cukup membuka akun kita. Begitu akun Anda dibuka dan Anda sudah menyatakan Anda punya koin sekian ribu, siap-siap. Ya, hacker ini banyak. Mereka jenius semua. Mereka tahu caranya bagaimana mencongkel data Anda dan mengambil koin-koin yang telah Anda kumpulkan. Anda sudah bersusah payah mengumpulkan koin-koin ini, enaknya orang mencuri data Anda karena keteledoran kita sendiri. Jadi saya ingatkan ya, kita tidak boleh teledor. Kita tidak boleh vulgar. Mohon maaf. Kita tidak bisa percaya sepenuhnya terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Kita nggak tahu ya. Pada saat ini kita memang berteman baik. Pada saat ini kita memang berkawan baik. Suatu saat ya, yang namanya setan menggoda, dia akan mengintip Anda. Apalagi ya, Anda membuka email Anda, kemudian dapat lagi nanti passwordnya. Saya tak tahu. Selesai Anda. Jadi saya ingatkan di sini, sahabat-sahabat PI Network sekalian, dimanapun berada, rahasiakan. Rahasiakan masalah koin kita sudah berapa banyak. Kenapa? Dengan vulgar ya memamerkan kekayaan, dengan vulgar menyampaikan kehebatan kita, dan begitulah banyaknya orang akan memburu kita, mengambil dan mencuri data kita. Atau bisa saja Anda vulgar seperti ini, pamer segala macam, tiba-tiba teman yang ada di PI Network, Anda di banned, selesai, habis data Anda, habis penggalian Anda, habis pertambangan Anda, hilang petir Anda. Jadi hati-hati ya. Tidak perlu pamer-pamer. Ya, kita diajarin tidak boleh pamer kekayaan. Sekarang aja coba di institusi Polri, polisi yang coba pamer kekayaan copot jabatan. Kita berharap di institusi lain juga demikian ya, yang pamer-pamer ini habis. Yang pamer-pamer ini, orang pajak langsung datang. Wah, si Fulan atau si Anu, si Jimmy, dia poinnya banyak sekali, sudah bertukar dengan dolar segala macam. Orang kantor pajak datang, pajak penghasilan mana, mari. Jadi duduk manis saja, santai saja, berpikir yang jernih, pasti Anda KYC kemudian nantinya di mainnet. Kita berdoa aja bersama-sama ya. Semoga PI Network ini berhasil, booming, kemudian mempunyai nilai harga semakin lama semakin tinggi, semakin lama semakin tinggi sesuai apa yang kita harapkan. Sama-sama kita melihat, kita mencari informasi yang ada. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat baikku yang ada di PI Network ataupun di mana berada. Ya, hati-hati dalam menyimpan email, hati-hati dalam menyimpan password, hati-hati dalam menyimpan kode. Saya berharap teman-teman sekalian tidak menyimpannya di handphone, tidak menyimpannya di laptop, tidak menyimpannya di PC. Jadi di mana disimpan? Tulis. Dalam sebuah kertas, sebuah buku, tulis. Supaya apa? Seandainya suatu saat handphone Anda hilang, Anda masih memiliki data tersebut. Suatu saat handphone Anda rusak, tak bisa dibuka lagi, Anda bingung. Ya, mau buka nanti emailnya, mau cari passwordnya, mau cari kode-kodenya, mau cari pesan-pesan penting, yang data di handphone sudah tidak ada lagi. Jadi sebaiknya data-data penting itu disimpan. Disimpan, ditulis, bukan di handphone, bukan di komputer, tapi dalam buku. Siapa yang boleh tahu? Yang hanya boleh tahu adalah keluarga kita sendiri. Kita nggak tahu umur ini. Semuanya sudah kita milikin, poin kita mungkin sudah ribuan, bahkan puluhan ribu. Tiba-tiba ada musibah, kita sakit, nggak bisa menggunakan handphone, nggak ngerti lagi untuk menggunakan komputer. Mungkin sementara waktu kita agak error, hang, tak bisa mengingat, tak bisa ini.
ada keluarga yang bisa memanfaatkan. Kenapa? PI Network ini poin-poinnya adalah merupakan warisan. Kita nggak bisa kasih anak-anak kita. Kita nggak bisa percayakan dengan istri kita. Jadi orang yang terdekat dengan kita. Dari mana mereka tahu? Dari catatan kita yang kita siapkan dan kita informasikan kepada keluarga kita. Jika kita tidak menyiapkan informasi ini, begitu kita tak ada, kita sakit, kita error, kita hang, keluarga kita nggak akan tahu. Kita meninggalkan warisan koin yang begitu banyak. Jadi sia-sia pekerjaan kita. Seandainya tiba-tiba handphone jatuh rusak, tiba-tiba maaf ini kita main di komputer, di laptop, segala macam, dicuri orang, rumah dibongkar, kemudian barang-barang dicuri, maka lenyaplah semuanya. Kenapa? Karena data kita ada di laptop kita, data kita ada di handphone kita, data kita ada di PC kita. Namun kalau kita menyimpannya dan memberitahuan kepada keluarga langkah-langkah apa yang sudah kita ambil, kemudian apa yang mereka harus kerjakan, saya yakin dan percaya kita sudah menyiapkan warisan untuk keluarga kita. Jadi sahabat PI sekalian, dimanapun kita berada, marilah ya kita terus saja berkomunikasi di grup-grup PI Network, apakah di WhatsApp atau di Facebook atau dimanapun. Ya, kita terus saja mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Gali terus informasi. Sudah main di grup, mainkan lagi di Google, cari lagi informasi. Main lagi di Instagram, cari lagi informasi. Yang penting jangan pernah diam. Ikuti perkembangan jika Anda mau berhasil. Tetapi kalau Anda menganggap remeh ini semua, yakin dan percaya, ini semuanya akan sia-sia. Pekerjaan kita yang sudah sekian lama kita tekunin, ini akan sia-sia. Apakah bermain PI Network saja cukup? Saya rasa tidak. Kita perlu mencari informasi, ada nggak mainan-mainan baru yang lainnya? Selama itu masih gratis, tidak dipungut biaya, coba cari datanya, ikutin perkembangannya, daftar. Jangan mau ketinggalan. Ya, kita harus terus bergerak, kita harus terus berpikir. Kenapa? Jika kita bergerak dan kita berpikir, maka otak kita ini akan fresh. Ya. Cari banyak-banyak informasi. Semakin banyak informasi yang Anda dapat, semakin hari Anda akan menjadi orang yang hebat. Tapi jika Anda hanya duduk manis, tidak mau mencari informasi, dan Anda akan ketinggalan. Rajin-rajin buka email. Siapa tahu nanti PI Network mengirimkan ke email kita. Ya, kita kan daftar pakai email. Kita masuknya di email, informasi datangnya di email. Saya yakin dan percaya, dimanapun sahabat PI berada, pintu kesuksesan sudah di ambang mata. Pintu kesuksesan sudah dekat di hadapan kita. Bersabar, tidak perlu emosional. Jika nanti sudah terjadi KYC, terjadi mainnet, Anda mungkin akan menukar koin Anda ya dengan barang, dengan uang, atau mau transaksi ke teman-teman, Anda sudah bisa lakukan. Ya. Saya yakin dan percaya ke depan Anda akan menjadi orang yang sukses. Anda akan menjadi seorang milioner yang luar biasa. Bagi yang koin-koinnya sudah banyak. Bagi yang belum banyak, bersabar. Memang Tuhan mengatur rezeki itu kita tidak sama. Kenapa? Tuhan yang maha mengetahui dalam pengaturan rezeki. Oke, demikian yang saya sampaikan pada teman-teman, sahabat-sahabatku di PI Network. Semoga secepatnya KYC, secepatnya di mainnet. Ya, selamat menikmati hasil tambangan dari PI Network. Demikian, terima kasih. Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Iya, betul.